warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalsa Pratami Putri. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas C angkatan 2020. Jadi, sesuai dengan judul, saya akan membahas tumbuhan tingkat tinggi tentang tanaman pepaya. Tujuan video saya kali ini, yang pertama ingin menuntaskan ujian akhir semester. Yang kedua, saya ingin memberi informasi ataupun ilmu tentang tanaman pepaya yang belum kalian ketahui. Jadi, mari simak videonya sampai habis ya. Yang pertama, saya akan membahas sejarah tanaman pepaya. Sejarah tanaman pepaya. Pepaya atau dengan nama latin Carica papayae atau betik adalah tumbuhan yang berasal dari Meksiko bagian selatan dan bagian utara dari Amerika Selatan, yang kini sudah menyebar luas dan banyak ditanam di seluruh daerah tropis. Papaya adalah salah satunya jenis dalam genus Carica. Nama pepaya dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, yaitu papaja, yang pada gilirannya juga mengambil dari nama bahasa Arawak, yaitu papaya. Dan dalam bahasa Jawa, pepaya disebut kates, dan dalam bahasa Sunda disebut gedang. Yang kedua, morfologi tanaman Carica papayae atau pepaya. Pepaya adalah semak berbentuk pohon dengan batang yang lurus dan bulat. Bagian atas bercabang dan juga ada yang tidak. Bagian dalam berupa spons dan berongga. Dan bagian di luar banyak tanda bekas daunnya. Tinggi pohon pepaya sekitar 2,5 sampai 10 meter. Tangkai daun bulat berongga. Daun berbentuk bulat atau bulat telur, bertulang, daunnya menjari, tepinya bercangap. Ujung runcing, garis tengahnya sekitar 25 sampai 75 cm. Sebelah atas atau bagian atas berwarna hijau tua dan bagian bawah berwarna hijau agak muda. Daunnya licin dan juga suram. Pada tiap 3 lingkaran batang terdapat 8 daun ataupun lebih. Morfologi buah pepaya. Buah pepaya merupakan jenis buah tunggal, yakni di mana bunga hanya memiliki satu calon buah. Buah pepaya juga memiliki getah. Anda bisa membuktikan dengan Anda mengupas kulit buah pepaya. Namun, jika buah pepaya ini sudah agak matang atau masak dan juga menua, buah pepaya ini akan kurang getahnya. Buah pepaya ini juga memiliki biji-biji di dalamnya dengan cukup banyak. Buah ini akan muncul atau dia akan tumbuh di bagian ketiak tangkai daunnya yang berwarna hijau muda. Buah pepaya ini saat sudah masak akan berwarna kejinggaan seperti ini. Buah pepaya berbentuk opal hingga ada yang hampir bundar dengan diameter sekitar 15 sampai 30 cm dan banyak dikonsumsi sebagai buah-buahan yang segar. Di dalam buah pepaya, dia memiliki rongga di bagian tengahnya yang berisi banyak biji-biji kecil. Kulit buah ini tipis dan daging buah ini tebal. Bunga pepaya. Berdasarkan tipe bunganya, bagian-bagian bunga pepaya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama pepaya jantan, yang kedua pepaya betina, dan yang ketiga pepaya hermaprodit. Yang pertama yaitu pepaya jantan. Pepaya jantan memiliki bunga jantan yang majemuk dan
tersusun menggantung pada malai. Bunganya berwarna putih atau kuning cerah dengan mahkota berbentuk terompet dan benang sari tersusun sempurna yang melekat pada leher tabung mahkota. Yang kedua, pepaya betina. Pepaya betina memiliki bunga betina yang dapat soliter atau berada dalam karangannya. Bunganya memiliki tangkai yang pendek dengan mahkota yang berwarna hijau agak kekuningan melekat pada bagian dasar bunga. Bunga ini tidak memiliki benang sari, tetapi mempunyai bakal buah yang besar dan sempurna. Yang ketiga, pepaya hermaprodit. Pepaya hermaprodit memiliki bunga sempurna dengan benang sari dan bakal buah. Biji, morfologi biji. Biji buah pepaya memiliki bentuk yang kecil dan bulat dengan jumlah yang sangat banyak di dalam buah pepaya ini. Biji dari buah pepaya ini berwarna kehitaman dan dapat ditanam secara langsung. Biji ini berwarna hitam tetapi agak keabu-abuan gitu. Ini jumlahnya banyak dan ditutupi oleh lendir yang menjaga agar biji tetap lembab. Cara pepaya berkembang biak. Pepaya umumnya berkembang biak dengan biji seperti yang aku sebutkan tadi, yang dihasilkan dari penyerbukan. Pepaya termasuk tumbuhan dikotil karena bisa kita lihat dari biji pepaya yang berbelah saat membentuk tunas. Jenis-jenis pepaya. Adapun macam-macam tumbuhan pepaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, California. Pepaya California merupakan pepaya paling populer di kalangan pepaya-pepaya pada umumnya. Pepaya California mudah dikenali dengan bentuk buahnya yang lonjong dan warna daging buahnya merah segar. Pepaya ini berjenis California menjadi primadona para pepaya karena hasil dari pemuliaan tanaman pepaya yang menghasilkan daging buah yang segar dan juga manis. Pepaya California yang sudah masak dapat dipanen dalam kurun waktu sekitar 8-9 bulan dan mampu menghasilkan sebanyak 2-3 buah per pohon. Buah pepaya jenis California ini memiliki kelebihan yaitu mampu bertahan tanpa pengawet selama 5 hari pada suhu ruangan. Charcia. Pepaya Charcia. Salah satu jenis pepaya lainnya adalah Charcia, yang merupakan varietas hasil pemeliharaan tanaman tim buah-buahan tropik IPB. Tanaman ini memiliki bentuk buah kecil dan berbeda pada jenis-jenis pepaya lainnya, serta memiliki warna kulit yang hijau matang atau hijau tua. Pepaya jenis Charcia meskipun memiliki buah dengan ukuran kecil, namun menurut beberapa sumber penelitian, buah ini sangat manis dan kandungan gulanya berkisar antara 100 sampai dengan 120 Brix. Selain itu, daging buah pepaya Charcia memiliki tekstur yang tebal. Bangkok. Pepaya Bangkok merupakan varietas pepaya yang merupakan produksi dari Bangkok, Thailand dan masuk di Indonesia pada tahun 1970-an. Varietas Bangkok memiliki ukuran buah yang relatif besar dan tekstur daging buah yang lumayan keras. Kandungan air pada varietas Bangkok ini terlalu tinggi sehingga tekstur keras, namun ketika dimakan akan menghasilkan air yang banyak. Hawaii. Pepaya Hawaii.
Pepaya varietas Hawaii merupakan suatu varietas pepaya yang berasal dari luar negara, atau lebih tepatnya berasal dari Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat. Pepaya Hawaii merupakan pepaya dengan ukuran yang sedikit lebih kecil daripada ukuran buah pepaya umumnya. Kurun waktu panen buah pepaya ini sekitar 9 sampai 10 bulanan, tergantung dari kondisi lahan dan suplai hara dalam tanah. Pada umur 4 bulan, berkembang pada pohon pepaya varietas Hawaii ini sudah mekar dan siap menghasilkan buah. Arum Bogor. Pepaya Arum Bogor seperti halnya Charisia. Pepaya jenis Arum Bogor ini merupakan pepaya hasil pemuliaan oleh tim peneliti buah tropika IPB. Tanaman ini memiliki bentuk yang hampir sama seperti Charisia ataupun jenis pepaya Hawaii yang berukuran mini. Varietas Harum Bogor digadang-gadang sebagai salah satu kompetitor varietas Hawaii karena memiliki beberapa keunggulan seperti rasanya yang manis dan bentuk buah yang ergonomis. Selain itu, buah Arum Bogor ini merupakan varietas lokal yang memiliki keunggulan daripada varietas Hawaii. Cibinong. Pepaya Cibinong merupakan pepaya varietas lokal yang dikembangkan sebagai salah satu varietas produk lokal unggulan. Nama buah ini diambil dari daerah Cibinong, Jawa Barat. Jenis pepaya ini apabila buahnya sudah mulai matang, pada bagian kulitnya berwarna hijau matang dan hingga hijau tua. Red Lady. Pepaya Red Lady merupakan jenis pepaya yang kurang populer, namun sangat layak apabila dibudidayakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan keunikan buah pepaya varietas Red Lady memiliki kemampuan untuk sekali panen dapat menghasilkan kurang lebih berkisar 30 buah pepaya. Cukup banyak ya. Hal ini termasuk jenis yang sangat produktif karena untuk keperluan ekonomis yang sangat menguntungkan. Tekstur dari buah ini berwarna merah jingga dan permukaan kulit buah ini sangat halus dan mengkilap. Gading. Pepaya gading merupakan salah satu pepaya yang agak unik daripada beberapa varietas pepaya pada umumnya. Pepaya gading memiliki warna kulit yang akan berubah warna menjadi jingga apabila sudah matang. Buah pepaya yang belum matang akan menghasilkan banyak getah, tetapi seiring dengan kematangan buah getah juga akan ikut berkurang. Buah pepaya varietas gading ini memiliki tekstur daging yang agak keras sehingga memiliki ketahanan terhadap kondisi ruang. Tekstur ini juga memberikan jaminan ketika buah didistribusikan agar tidak terjadi kerusakan akibat guncangan. Pepaya gunung. Ada yang pernah makan pepaya gunung? Pepaya gunung merupakan pepaya varietas lokal yang berasal dari Dieng. Buah pepaya yang dihasilkan memiliki bentuk buah seperti telur, agak bulat, dan tekstur buahnya agak keras. Rasa buah agak masam tetapi memiliki aroma yang harum. Selain itu, varietas pepaya gunung atau varietas Dieng memiliki kelebihan tahan terhadap suhu yang cukup dingin sehingga dapat dibudidayakan dan dikembangkan di dataran tinggi. Merah delima. Pepaya merah delima merupakan salah satu varietas unggul baru atau PUB yang dikembangkan oleh Balitbu atau Balai Penelitian Tanaman Buah. Warna daging buah varietas ini dari jingga hingga berwarna merah. Varietas merah delima dapat dipanen 7-8 bulan setelah ditanam. Dengan usia yang produktif, tanaman varietas ini adalah 2-3 tahunan.
Dataran rendah merupakan kondisi atau tempat yang cocok untuk membudidayakan pepaya jenis ini, karena salah satu syarat tumbuh pepaya jenis ini berjarak 700 meter dari permukaan laut. Selanjutnya, khasiat buah pepaya. Secara umum, buah pepaya memiliki beragam manfaat yang dapat kita peroleh baik untuk kesehatan maupun perawatan. Yang pertama, pemenuhan gizi. Salah satu fungsi dari memakan buah adalah untuk pemenuhan vitamin pada tubuh. Buah pepaya ini memiliki banyak sekali kandungan vitamin, yaitu vitamin A, vitamin B kompleks, dan vitamin C. Kandungan vitamin A baik untuk kesehatan mata, vitamin B untuk perbiakan syaraf, vitamin C untuk meningkatkan kekebalan dan imun tubuh, dan lain sebagainya. Yang kedua, melancarkan pencernaan. Kandungan serat pada buah pepaya ini memiliki manfaat untuk memperlancarkan pencernaan. Jika kalian mengkonsumsi secara rutin, mampu memenuhi kebutuhan serat harian. Yang ketiga, perawatan kulit. Selain untuk dimakan, buah pepaya dimanfaatkan sebagai campuran bahan pada kosmetik. Hal ini karena kandungan yang ada di buah ini salah satunya adalah vitamin E, sehingga dapat mengurangi kerutan wajah dan juga menggantikan sel-sel kulit mati. Yang keempat, produk olahan sehat. Selain buah ini dapat dimakan secara langsung, buah pepaya ini juga dapat diolah menjadi beragam jenis produk olahan pangan. Salah satunya adalah jus pepaya. Jus pepaya dapat buat dengan campuran buah lainnya untuk menjaga pola makan maupun pola hidup sehat. Yang keenam, baik untuk ibu menyusui. Selain budaya hidup sehat, keperluan mengonsumsi buah pepaya sangat dianjurkan bagi ibu-ibu menyusui. Kandungan asam folat pada buah pepaya mampu meningkatkan produksi air susu untuk keperluan gizi bayi. Manfaat-manfaat tanaman pepaya. Tidak hanya buah pepaya yang bisa dimakan, tetapi bunganya dan daunnya juga bisa dimakan. Yang pertama, buah dan biji pepaya memiliki manfaat sebagai antioksidan. Yang kedua, dari hasil penelitian dengan menggunakan epicarb, pepaya muda menunjukkan bisa memulihkan luka pada mencit yang dengan waktu yang lebih cepat. 3. Ekstrak biji pepaya juga mampu menurunkan motilitas sperma pada hewan uji. Yang keempat, mengatasi demam berdarah. Daun pepaya bisa digunakan untuk meningkatkan trombosit. Yang kelima, hepatoprotektor. Daun pepaya mampu melindungi fungsi liver ataupun fungsi hati. Jadi, itulah sedikit informasi dan ataupun juga ilmu dari saya yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi, jika ada kesalahan dari saya atau saya salah ucap, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.